Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Edisi hari ini membahas berkenaan dengan penyakit katarak. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Junia dan juga Dokter Else. Silakan dokter ke pemaparan selanjutnya, dokter. Oke, tadi kita lanjut ya. Selanjutnya itu dari anamnesis atau wawancara medis, kita akan tanyakan adakah penggunaan obat-obatan tertentu, kemudian apakah merokok, karena asap rokok dan asap rokok itu juga mempengaruhi di kekeruhan lensa. Jatuhnya itu ke trauma ya kalau asapnya. Sedangkan merokoknya langsung itu ke zat-zat yang terkandung di rokoknya. Setelah itu paparan jangka panjang sinar UV. Makanya kejadian ini biasanya nih pada nelayan itu banyak tinggi kasus kataraknya. Pada pesisir pantai yang sinar UV-nya tinggi, kemudian aktivitas outdoor-nya tinggi, itu kasus katarak juga tinggi. Kemudian riwayat trauma pada mata yang sudah dijelaskan oleh Dr. Else tadi. Jadi nanti gambaran klasiknya itu biasanya tajam penglihatannya itu turun bertahap. Enggak langsung hilang gitu, enggak. Berbeda dengan tegangan mata yang tinggi atau penyakit lain, itu bisa mendadak kehilangan penglihatannya. Tapi untuk katarak biasanya dia berangsur, makin lama makin pudar, makin blur penglihatannya seperti itu. Awalnya mungkin pasien nggak sadar, sadarnya pas udah signifikan baru oh ya kok pandangan saya udah nggak nyaman begitu. Keluhan pandangan terasa kabut atau silau saat terkena matahari, kemudian biasanya juga pasien itu sadar saat dia membeli kacamata sendiri tanpa pemeriksaan lebih lanjut di dokter spesialis mata, tapi kok nggak terkoreksi. Nggak ada perubahan gitu. Betul. Di saat itulah pasien biasanya memeriksakan diri, ternyata ditemukan adanya katarak begitu. Karena kan persepan lensa itu kadang bisa dibeli bebas ya. Iya. Di online pun banyak kan bisa minus sendiri gitu. Ya, dicoba dari 1 sampai 10 gitu. Iya. Ada perubahan nih ternyata. Ternyata tidak ada perubahan. Ternyata diperiksa matanya ada katarak. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Pertama tadi tajam penglihatan. Biasanya sendirian cek yang ada tulisan A, B, C yang itu kita lihat untuk tajam, lihat visusnya, begitu turun atau tidak. Setelah itu bisa juga kita ukur tekanan bola matanya. Ini pemeriksaannya sedikit tidak nyaman. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak itu butuh effort lebih ya. Anaknya tidur dulu karena matanya harus di anestesi dulu gitu. Setelah itu pemeriksaan menggunakan slit lamp. Ini yang biasanya oleh dokter mata. Pakai alat langsung lihat ke lensanya apakah ada kekeruhan atau tidak. Setelah itu oftalmoskopi direct dan indirect. Oke, ini nice to know aja. Untuk diagnosis bandingnya, maksudnya dengan gejala yang sama, bisa juga itu didiagnosis banding dengan kelainan refraksi. Begitu. Atau dry eye syndrome. Itu dry eye syndrome itu bisa juga menyebabkan tidak nyamanan pada mata. Sindrom mata kering ya. Biasanya itu aktivitas paparan selain memang produksi air matanya yang kurang, biasanya aktivitas paparan dengan layar yang tinggi itu bisa dry eye syndrome. Glaukoma, edema kola, dan ablasio retina. Makanya tadi untuk mendiagnosisnya butuh pemeriksaan yang lengkap. Begitu, tidak bisa oh ini katarak gitu. Kecuali dia memang udah kelihatan jelas, biasanya yang hipermatur atau yang matur, tapi itu pun tetap harus pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu pemeriksaan penunjangnya ini mendukung aja. Kita periksa labor, retinometri, dan biometri. Oke, pengobatannya nih, jadi pertanyaan apakah ada obat-obat begitu. Sampai saat ini pengobatan itu hanya mendukung saja, tapi tidak menyembuhkan langsung. Begitu. Obat-obatan juga bisa mencegah, tapi tidak mencegah secara langsung. Dia mengurangi resiko saja. Untuk tata laksananya yang masih gold standar, satu-satunya yang kuratif itu adalah dengan pembedahan. Walaupun jenis pembedahannya ada banyak, mungkin tidak saya jelaskan satu-satu karena udah kompetensinya dokter spesialis. Jenis pembedahannya banyak, tekniknya ada banyak, tapi yang masih gold standar atau kuratif satu-satunya itu adalah pembedahan. Harus dioperasi berarti ya dokter? Betul. Oke, ini karena berkaitan dengan operasi nih biasanya biasa di rumah nih kan, wah ini tindakan operasi nih biasanya pikirnya udah kemana-mana nih. Kita akan jawab di segmen terakhir nantinya, kita akan jeda terlebih dahulu, silakan. Oke.
Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kito Sehat.